Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah ternyata ini isi hati yang mendiamkanmu. Ternyata ini isi hati yang mendiamkanmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Ada energi seperti apa antara kamu dengan dia. Oke, ada energi clock needing time. Oke, jadi kalau yang Sora lihat, salah satu pemicu utama kenapa dia mendiamkan kamu adalah situasi butuh waktu. Ya, mungkin orang ini butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk menyelesaikan urusannya, untuk menenangkan dirinya, mungkin untuk supaya kamu juga lebih tenang ya. Jadi dia kayak merasa bahwa dia mendiamkan kamu karena dia merasa dia butuh waktu ya. Di sini memang ada waktu yang dibutuhkan ya. Jadi butuh kayak jeda, butuh kayak untuk sendiri dulu, butuh untuk nyelesain dulu urusannya dia, atau paling tidak menenangkan mungkin keruwetan di dalam pikirannya. Atau ada juga yang mungkin ingin meredakan emosi-emosi yang sedang gak baik-baik aja di dalam batinnya dia ya. Jadi ini memang ngomongin masalah waktu. Break, jeda ya, kaset ya. Karena ada situasi conditioning situation di mana ada kondisi-kondisi keadaan-keadaan yang seperti berkutat di kepalanya dia. Mungkin masalah-masalah yang ada terus-menerus berputar di kepalanya. Terus habis itu mungkin sekali kejadian-kejadian yang gak mengenakan di dalam hidupnya, trauma-trauma, ketakutan-ketakutan, masalah-masalah yang ada, itu terus memenuhi isi kepala dia, teman-teman. Ya, jadi ini yang mungkin jadi motivasi utama kenapa dia itu mendiamkan kamu. Ya, karena begitu banyak hal-hal yang dia pikirkan sampai kusut terulang-ulang terus di sana, dan ini punya energi yang sangat kemungkinan besar overthinking ya. Orang ini lagi overthinking banget, dan dia itu pikirannya melebar kemana-mana, dari masalah yang satu melebar jadi lebih buruk lagi dan sebagainya ya. Jadi memang sangat butuh waktu untuk dia bisa mungkin lebih tenang ya, lebih nggak kusut pikirannya gitu ya, karena terlalu banyak hal yang terulang-ulang di kepikirannya dia. Dan ada energi the runner. Nah, karena kekusutan itu, karena kepingin ketenangan itu, ya, dan dia merasa butuh waktu mungkin untuk dirinya sendiri untuk healing, atau kamu untuk healing, orang ini memilih runner, memilih lari, ya. Jadi, mendiamkan kamu adalah sebenarnya salah satu upaya dia untuk dalam tanda kutip kabur atau lari. Kak Sora pengecut dong, ya memang itu energi apa adanya. Kak Sora nggak gentleman dong, nggak gentlewati dong. Kan Sora udah sering ngomong, tidak semua orang punya respon yang sama, tidak semua orang punya sisi psikologi yang sama. Kayak Sora udah sering kasih contoh kan, ada orang yang makan cabai 1 biji aja, padahal itu cuma cabai rawit yang hijau, yang kecil tuh ya, belum cabai rawit yang merah tuh yang pedes banget, aja udah bilang kepedesan banget gitu ya. Sampai nangis-nangis, mungkin keluar air mata, minum air bergelas-gelas. Tapi ada yang makan cabai rawit merah, tapi 5 biji santai-santai aja kayaknya ya, nggak langsung minum juga santai. Nah, itu beda-beda teman-teman tiap orang. Tolong jangan disamakan ya. Itu kan orang itu kan kompleksitasnya besar. Ada DNA, ada lingkungan, ada bagaimana dia merespon itu semua gitu loh ya, histori dan sebagainya. Jadi kompleksitasnya banyak lah. Kalau kamu mau ngerti itu lebih banyak lagi, kamu boleh belajar psikologi atau baca buku-buku psikolog atau berdiskusi dengan psikolog. Mereka akan menjelaskan sama kamu kenapa kompleksitas manusia itu beda-beda ya. Nah, orang ini seperti takut ya, seperti takut untuk dekat, atau takut mungkin terhadap yang namanya tanggung jawab komitmen. Kalau Sora lihat di sini ya, Sora kan fair. Jadi kenapa dia mendiamkan kamu? Sepertinya belum siap dengan komitmen yang harus mungkin konsisten. Namanya komitmen kan ada tanggung jawab, ada konsistensi di sana gitu ya. Sementara orang ini juga mungkin masih punya egonya sendiri.
Orang ini masih punya hal-hal yang bukan cuman ego diri ya, bukan cuman keinginan diri, tapi juga mungkin dia merasa bahwa dia masih ingin mengutamakan dirinya sendiri, menomorsatukan, atau ada masalah-masalah yang memang dia tahu harus diutamakan dulu di atas situasi mungkin hubungan kamu sama dia, ya. Dan energi unconditional love, ya, ada energi cinta. Tapi gimana pun juga, meskipun ada situasi dia sekarang ngediemin kamu juga mungkin bingung dan sebagainya, tapi sebenarnya dia sangat bisa merasakan afeksi atau kasih sayang dari kamu. Dia bukan gak ngerasain loh ya, dia sangat merasakan kasih sayang dari kamu, dan sangat mungkin banget energi sayang dan hasrat dia ke kamu juga masih ada, dan sangat mungkin kamu pun energinya masih sangat sayang sama dia. Ya, makanya kenapa kamu nontonin video ini, karena dia ngediemin kamu ternyata apa adanya masih sayang sama dia. Ya, kamu suka apa enggak gitu ya, kamu terima apa enggak, tapi kamu juga ternyata masih menyimpan perasaan itu sama dia, masih sayang ya. Ada energi dragonfly, jadi sangat mungkin ya orang ini lari dan mendiamkan kamu karena dia sedang berusaha untuk menemukan jalan keluar masalahnya dia, sedang berusaha untuk menyembuhkan keadaan-keadaan dia yang gak baik-baik aja, berharap ada situasi yang mungkin bisa ada perubahan ya. Jadi memang kayak biar situasi itu sekarang energinya itu mungkin sangat intens, sangat berat gitu ya, karena mungkin dia stres, masalah, menekan dan sebagainya ya. Jadi mungkin ada masalah dia pribadi lalu berefek juga terhadap bagaimana dia merespon hubungan sama kamu gitu ya. Makanya dia kayak ngerasa mungkin aku butuh waktu untuk lebih gini deh, keluar dulu dari situasi aku yang mumet ini gitu ya. Sekarang kita coba lihat ya, ada situasi seperti apa yang sedang mungkin dia hadapi yang membuat dia jadinya lari, diam dan sebagainya. Kita coba lihat ya, ada gambaran seperti apa. Ignoring. Dia itu sedang berusaha untuk, memang dia punya masalah dengan sikap ya, dia punya masalah dengan attitude, cara berpikir dia ya. Jadi respon pertama dia secara psikologi itu memang mendiamkan atau mengabaikan, dan sangat mungkin masalah-masalah yang sedang dia hadapi sekarang karena bentuk pengabaian dia. Contoh, sudah harusnya pekerjaan diselesaikan tapi tidak diselesaikan, ditunda-tunda, lalu jadi masalah di kemudian hari ya. Kesehatan sudah ada keluhan tapi diabaikan, tidak dipedulikan, lalu sekarang jadi masalah kesehatan yang lebih besar. Di keluarga dia mungkin ada masalah dari awal kecil, udah ada masalah ini dan itu, mungkin ada situasi keuangan udah mulai ada tanda-tandanya nih. Kalau situasi keuangan tuh nggak baik-baik aja sebenarnya, tapi balik lagi dia cuek-cuek aja, nggak dibetulin, nggak dievaluasi, sehingga sikap dia yang tidak peduli dan acuh itu merembet kemana-mana, paham ya? Jadi sikap acuh dia ini, kalau Sora lihat memang tipenya dia itu acuh dan cenderung nyuekin masalah. Jadi bukan cuma sama kamu, dalam aspek hidup dia yang lain pun Sora lihat itu yang jadi masalah utamanya. Dari sini kita jadi belajar, kalau ada masalah jangan didiemin, suka nggak suka, mau nggak mau, bisa nggak bisa, harus diselesain gitu. Nggak ada orang yang suka ngadepin masalah, tapi kalau didiemin bisa lihat kan masalahnya makin besar gitu ya. Lalu inside scoop ya, a closer look. Orang ini mungkin sedang berusaha melihat lebih dalam, sedang evaluasi segala sesuatu di dalam hidupnya dia. Mungkin dia sedang evaluasi perasaannya dia, rencana masa depannya dia, yang mungkin termasuk dengan kamu di dalamnya gitu loh ya, dan hal-hal lain. Jadi dia sekarang sedang banyak melihat dan mengevaluasi ke dalam hatinya, ke dalam perasaannya, ke dalam kehidupannya. Lihat lebih detail apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, masalahnya di mana, situasinya seperti apa. Jadi kayak sedang meneliti lebih jauh lagi ya. Dan itu dia sadar karena kecerobohan dia tadi kan, jadi banyak masalah. Drama starter, dan situasi ini adalah penuh dengan situasi yang penuh dengan drama ya. Memang situasinya itu dia bisa saja sangat-sangat sensitif, dramatis ya, mempersulit situasi dan keadaan tuh sangat mungkin. An over. Dan sekarang mungkin dia sedang mempertimbangkan adanya penawaran ya, mungkin ada tawaran pekerjaan, mungkin ada tawaran yang berhubungan dengan kamu juga mungkin menawarkan hubungan ini lebih serius dan sebagainya. Jadi ini yang sedang jadi pertimbangan dia, dan sangat mungkin penawaran-penawaran yang dia akan putuskan gitu ya itu berhubungan dengan kamu. Contoh, dia dapat tawaran kerja tapi di luar kota atau di luar negeri atau harus merantau. Itu kan mungkin akan memengaruhi loh hubungannya dia dengan kamu ya. Dan ada energi unfazed ya.
memang yang tadi selalu udah bilang, seperti tidak peduli, seperti abai. Itu yang intinya dari tadi diulang-ulang menjadi masalah yang terutama. Jadi kayak memang karena dia seperti situasinya nggak responsif terhadap situasi sama keadaan, pada akhirnya itulah yang jadi masalah ya. Pada akhirnya situasi itulah yang jadi bikin situasi yang sulit gitu ya. Jadi jelas nih, udah kelihatan dari awal. Kamu berdiri dengan seseorang yang punya ciri-ciri, salah satunya adalah abai, nggak peduli, cuek, sesuka-sukanya gitu ya. Ya jadinya kalau kayak gitu ya jadi kayak gini situasinya kan. Oke, didiemin karena kabur, karena nggak siap, tapi malah situasi memburuk. Kita lihat ciri-cirinya dia. Blocks ya. Orang ini itu orang yang banyak berusaha belajar untuk yang namanya usaha untuk kerjaan, dan saat ini mungkin sedang membangun kerjaannya lagi ya, karena situasi dia yang sebelumnya dia banyak abai, banyak nggak selesaiin kerjaan dia sekarang sedang membangun segala sesuatunya lagi ya. Dan ada energi band 8, tapi gimana pun juga sebenarnya di balik diemnya dia ada merasa loh, sebenarnya ngerasa bersalah sama kamu ya. Dia itu sebenarnya pingin minta maaf ya, karena dia saat tahu, dia sadar gitu ya, kalau dia itu sudah buat salah sama kamu ya. Ada energi medicine, tadi saya udah ngomong ya, ada yang mungkin sedang sakit secara fisik atau secara mental ya. Jadi memang atau kondisi fisiknya nggak cukup fit gitu ya, itu ada teman-teman di sini. Ada drinks ya, orangnya mungkin bisa saja cenderung suka flirting, suka main, seperti suka have fun, kurang serius ya, jadi menggampangkan segala sesuatunya. Ada energi moon, tapi orang ini secara intuisi itu kuat ya, mungkin terkoneksi sama kamu, dan saat ini sangat mungkin banget ada intuisi batinnya dia yang mengarah ke arah kamu ya. Yang mungkin banget intuisi itu menghubungkan kamu dengan dia ya, makanya dia bisa kepikiran untuk minta maaf kan. Tapi sekarang kita lihat isi hatinya dia yang sebenarnya ya. You're so smart ya, kamu tuh pinter banget ya, dan salah satu kecerdasan kamu yang membuat dia itu jadi punya daya tarik tersendiri, dan dia sangat kangen pada saat ini sebenarnya untuk melanjutkan banyak percakapan sama kamu ya. Ini aku nggak ambil karena banyak yang ini udah terbuka, aku ambil ya. Jadi energi kecerdasan kamu, dan dia menyadari mungkin ya, dia harus banyak belajar dari kamu, karena kamu mungkin nggak harus lebih cerdas dari segi pendidikan ya, tapi dalam mungkin menganalisa masalah, menyelesaikan situasi, kamu lebih pintar dalam tanda kutip dibanding dia. Ada energi twin flame, di mana jiwanya dia merasakan adanya energi terkoneksi sama kamu ya, dan di sini sangat mungkin banget energinya aktif, sehingga sebenarnya di balik diemnya dia bisa merasakan jiwanya tuh terkoneksi sama kamu. Ada energi yang dia merasa kamu punya takdir cinta sama dia gitu ya, dan dia merasa sekalipun kamu jauh dari dia atau dia jauh dari kamu, selalu ada energi saling menemukan, artinya saling mencari, kamu ke dia, dia ke kamu. Run away, dia tuh sebenarnya pingin deh, berharap bisa punya quality time berduaan aja sama kamu ya. Jadi kayak kita kabur yuk dari masalah ini, cuma berdua aja sama kamu sama aku tuh, bayangin kan? Bahkan dalam energi dia kangen kamu aja, dia tetap pingin kabur, tapi mungkin kabur bareng-bareng sama kamu. Yuk kita ngumpet dari segala drama masalah ini. Tears, ada energi air mata kesedihan. Dia itu sebenarnya sangat sedih ketika dia mikirin kamu, karena mungkin sekali dia merasa bersalah, yang tadi Sora udah bilang, karena banyak kecewain kamu, karena banyak abai sama kamu, lari dari kamu ketika ada masalah, dan sangat mungkin dia ketika kamu menawarkan hati kamu atau menawarkan hubungan ini lebih jauh, mungkin saja dia merasa dia belum siap, dan dia mengecewakan kamu dengan harapan atau ekspektasi yang tidak terpenuhi gitu ya. Tapi sebenarnya ada energi you're my soulmate. Tapi gimana pun juga, dia merasakan kamu adalah energi belahan jiwanya dia. Ya, dia merasa kamu itu energinya terkoneksi sama dia, belahan jiwanya dia. Ya, jadi kayak kalian harus selalu bersama-sama. Let the past go. Dia berharap ya, di balik diemnya dia berharap akan ada waktu di mana masa lalu bisa ditinggalkan di belakang. Ya. Dia berharap bisa mengulang waktu, mungkin bisa berperilaku lebih baik ya dalam keputusan-keputusan hidupnya, dalam responnya dia, dalam bersikap gitu ya. Dia berharap kayak bisa moving on ke depannya lebih bagus lagi ya. Kalau sekarang kan masih ada
tindakan dia atau keputusannya dia yang berdampak ke sekarang gitu ya. I'm leaving. Dia sudah siap untuk keluar dari situasi atau pemikiran dia yang tadi ya, yang cuek, yang kalau ada masalah kabur gitu ya. Karena di sini ada proses bertumbuh ya. Proses berkembang. Jadi dia menyadari bahwa kalau dia tidak bertumbuh dan berkembang, dia akan terus-terusan berada dalam situasi yang seperti ini. Will you listen? Dia berharap kamu masih mau mendengarkan dia. Karena mungkin sekali banyak hal yang belum terjelaskan ya. Dan mungkin ketika kamu sudah dia nyuekin kamu juga nyuekin dia balik ya. Dan itu dia nggak sangka. Ya mungkin sebelumnya kamu nyari dia, tapi sekarang kamu nggak nyari dia balik. Jadi di sini ada energi ketakutan dan kekhawatiran dia. Apakah kamu kalau dia balik pun masih mau dengerin dia gitu ya? Have my kids. Dan dia tahu ya, di perasaan batin dia yang terdalam, dia tahu bahwa kamu sebenarnya pasangan yang paling pas untuk dia dalam mengarungi bahtera rumah tangga ya, untuk berkeluarga bareng, karena dia ngerasa kamu bisa jadi sosok ayah atau ibu yang baik bagi anak-anak dia. Itu makanya sebenarnya dia masih punya energi berharap sama kamu. My dreams. Dan orang ini punya mimpi, dan dia itu sering banget mendapatkan pertanda soal mimpi ya, soal kamu. Jadi sering banget dia bermimpi soal kamu teman-teman. Sebenarnya di balik diemnya dia itu mimpi soal kamu. Dan mimpi itu juga yang menjadi petunjuk-petunjuk lebih jauh soal perhatian dia dan perasaan dia sama kamu. Showing out. Kalau selama ini dia berperilaku sepertinya dia baik-baik aja, terus habis itu dia nggak peduli, itu adalah tindakan yang dia berusaha menutup-nutupi sebenarnya apa yang dia rasakan. Ya, karena sebenarnya banyak energi kesedihan. Something to say. Sebenarnya dia ada hal yang ingin diutarakan, ada hal yang ingin dia sampaikan. Mungkin permintaan maaf, mungkin penjelasan-penjelasan, tapi itu tadi, dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan sama kamu. Ketika mungkin keadaan-keadaan dia sudah lebih baik. I'm sorry, ternyata di balik sikap diamnya, dia sangat merasa bersalah sama kamu, karena mungkin sudah mengecewakan kamu, melukai kamu, ya. Sengaja maupun tidak, ya, karena kamu tuh sebenarnya menurut dia, kamu tuh nggak layak mendapatkan itu semua, ya. Dan di balik diamnya sebenarnya dia sangat kangen sama kamu. Ya, jadi kalau dia kelihatan baik-baik aja, tidak seperti apa yang dilihat. Kadang manusia itu sangat pintar menutupi ya. Jadi Sora, apa yang akan terjadi ke depannya sama hubungan kami? Not enough, ya. Teman-teman, di sini ada energi seseorang yang merasa tidak pede, tidak yakin gitu ya, untuk bisa langsung bergerak ke kamu, sehingga dia banyak menyabotase dirinya dia sendiri karena banyak ketakutan teman-teman. Tapi ada energi the chaser ya, pada waktunya nanti orang ini akan mengejar kamu kembali, karena sebenarnya orang ini tuh nggak bisa kalau didiemin atau nggak bisa kalau nggak ada kamu ya, karena di sini ada energi keterikatan yang kuat dan dia itu sebenarnya sangat-sangat takut kalau ditinggal ya. Ada energi butuh dia yang sangat besar ke kamu teman-teman. Ya, hanya memang saat ini energinya itu adalah energi fokus on self. Dia sekarang fokus dulu sama dirinya sendiri. Dia belum bisa fokus dulu sama kamu sekarang, karena memang fokusnya dia sekarang untuk ke kamu dulu. Kalau dirinya belum beres, dia pikirannya, masalahnya belum beres, gimana dia bisa mau fokus sama kamu gitu ya. Dan ini juga sebagai satu petunjuk teman-teman, buat yang mohon maaf, mungkin yang masih berusaha untuk ngejar dia atau gimana, kartu Sora kasih masukan sebaiknya untuk tidak dikejar dulu, karena kamu kejar segimanapun juga, saat ini memang dia harus fokus dulu untuk dirinya sendiri, karena memang situasinya dia pun sendiri belum cukup layak atau apapun lah namanya bahasanya ya, belum cukup pantas mungkin bahasa kerennya untuk bersama dengan seseorang kalau dirinya sendiri belum selesai gitu ya. Jadi saatnya dia mesti menyelesaikan dulu shadow work atau sisi-sisi di dalam dirinya dia, dan kamu juga perlu untuk menyelesaikan sisi-sisinya kamu. Jadi dia itu selesaiin dulu urusan dia juga dengan dirinya, kamu juga selesaiin dengan diri kamu. Karena kalau sholat di sini sepertinya kamu juga punya banyak shadow gitu ya. Ada beberapa dari kalian yang mungkin insecure, gambar dirinya rusak, perlu di healing dan sebagainya ya. Yang pastinya ada fokus soal abundance dulu, keuangan. Sepertinya harus ada fokus tentang keuangan dulu.
baik kamu sama dia sama-sama harus fokus dulu soal keuangan masing-masing ya. Sampai pada waktunya nanti akan bisa ada manifestasi secara apa ya? Positive thinking gitu ya. Karena pada akhirnya nanti ya akan ada hal-hal yang kamu bisa manifestasikan soal hubungan ini. Ya. Karena salah satu yang mesti diberesin juga tentang energi seduction. Jadi mungkin banget orang ini juga masih punya energi gampang tergoda dengan orang ketiga ya, atau hasrat seksualnya besar sekali. Jadi memang dia itu harus menyelesaikan dulu dengan situasi itu ya. Selesaiin dulu situasi finansialnya dia dan segala sesuatu soal diri masing-masing gitu ya. Tapi kalau Sora bilang orang itu akan kembali nggak sama kamu? Iya gitu ya. Cuma memang kamu berdiri dengan seseorang yang sebelumnya banyak nggak sadar loh, dia itu salah gitu ya, dia tuh banyak membuat kamu berusaha. Jadi kalau mau ada situasi yang pembaharuan, orangnya dulu dibaharuin teman-teman. Jadi ini memang semesta membuat orang ini juga harus berproses jadi pribadi yang lebih baru dulu, harus ada transformasi dulu. Ini mulai ada titik cerah untuk yang namanya transformasi ya teman-teman, tapi itu butuh proses ya. Jadi saran dari kartu Sora, daripada kamu frustasi sendiri, lebih bagus kamu fokus ke diri kamu sendiri ya. Biarkan dia datang dengan waktunya nanti. Dia akan cari kamu kembali, dia akan getting your back. Aku tidak mau bilang kapan, karena setiap orang sebenarnya punya spektrum yang berbeda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Itu aja sih dari Sora ya. Masukan Sora boleh diterima, kalau nggak diterima pun ya silahkan. Ya, ini cuma sekedar masukan. Untuk teman-teman yang pengen beli gelang kupu-kupu ametis, ya ini stoknya masih ada saat ini, stoknya kurang dari 20, ini premium, karena teman-teman ini yang kamu beli adalah bukan cuman batunya aja, yang kamu beli juga programnya, karena Sora udah booster dengan energi healing. Aku bikinkan program khusus, yang mana energi dasar dari batu ametis sendiri sudah membawa energi aura yang baik, dan otomatis menghilangkan energi rasa sakit secara fisik ataupun mental, dan membantu dalam proses perkembangan spiritual jiwa. Tapi karena Sora booster lagi ada energi tambahan dari yang menarik energi cinta kasih, memberi dan menerima cinta kasih, energi manifestasi yang positif dan transformasi dari jiwa. Karena kupu-kupu adalah salah satu seri terbaik di Sora Tarot ya, karena semua orang suka kupu-kupu, melambangkan dari transformasi. Bukan pelet, susuk ataupun jimatan, harga 265.000. Beli di Instagram Sora @sora_tarot. Kalau sudah habis aku tidak terima PO satuan. Saat ini stoknya kurang dari 20 ya. Dan kamu juga bisa beli di Tokopedia. Di Tokopedia Sora harga 285.000, lebih mahal karena ada komisi Tokopedia. Ya, jadi lebih mahal itu selisihnya untuk Tokopedia. Komisinya Tokopedia lah intinya gitu. Ya, beli sekarang berhubung masih ada. Dan teman-teman cowok, ya kamu bisa berikan ini hadiah untuk orang yang kamu sayang, atau kamu bisa pakai untuk dikantongin aja kalau kamu mau. Silahkan dibeli selagi masih ada, karena nanti kalau sudah habis baru cari terlambat lah ya. Mendingan beli dari sekarang. Oke? Terima kasih sudah selalu sabar kalau Sora promo. Kita coba lihat astrologi yang terungkap. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot seperti di video YouTube ini dengan dikasih lihat kartunya, penjelasan panjang kali lebar, eksklusif cuma buat kamu, ada paket video YouTube namanya seperti di YouTube. Atau teman-teman mau ketemu sama Sora langsung yang berada mungkin di Jakarta dan sekitarnya juga bisa. Atau teman-teman yang kepingin untuk hire Sora, kalau mungkin untuk acara kantor kamu bisa kayak gitu ya, atau ada event-event di tempat kamu boleh banget ya. Kayak kemarin waktu Sora diajak di eventnya Mbak Sarah Wijayanto ya, aku udah diajak di sana, kamu juga bisa undang aku. Dan teman-teman juga silahkan untuk yang mau belajar tarot, teman-teman juga yang mau belajar tarot bisa sama aku kalau mau ya. Mungkin ada gini, enaknya kalau belajar sendiri, kamu nambah skill baru dan kamu bisa nolongin orang-orang di sekitar kamu. Paling enggak, kalaupun kamu belum jadikan profesi seperti Sora, kamu bisa tolong orang-orang, ya. Dan kamu bisa jadi sarana terapi kamu, ya, untuk kamu lebih mengenali diri kamu, masalah yang ada dan sebagainya, ya. Oke, cek Sun Moon Rising ya, Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, Pisces, Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabetnya.
Teman-teman juga yang kepingin dibacakan Bazi. Bazi adalah membaca jalan hidup yang sangat detail. Cukup akuransinya tinggi ya. Jadi orang-orang tuh suka banget baca Bazi. Dia juga bisa baca momentum hidup ya, teman-teman. Buat teman-teman yang mau tahu kenapa sih kok aku baru dapat rezekinya sekarang, atau kapan aku dapat rezekinya, kapan aku bisa nikah, kapan aku bisa punya anak, potensinya ya. Kak, kenapa sih aku kok kayaknya dapat keturunan susah, nanti kelihatan dari Bazinya ya. Atau aku sebenarnya kerjaan yang tepat gimana, atau pasangan aku seperti apa jalan percintaan aku gitu ya. Setelah tahu, kamu jadi bisa bersikap lebih baik kan. Jadi kamu lebih paham apa yang menjadi konsentrasi dalam masalah hidup kamu gitu. Ini aku kasih tambahan lagi aja. Oke. Dan teman-teman yang pingin di healing, guru aku juga datang dalam minggu depan ke Jakarta. Dia nggak selalu ada, jadi silakan kalau mau ya. Kalau punya masalah itu jangan didiemin aja, lalu nanti misu-misu gitu. Aku selalu sakit hati, kecewa, emosi aku nggak selesai, lalalala. Kalau ada masalah diobatin ya. GODI CZHF JUXYEAYJN ya. Guru Sora itu menghealing dengan energi ya, sama seperti Sora membuat dari gelangnya. Oke. Nah, ini 1 2 3 pause ya, ditekan layarnya. Oke, buat lihat alfabetnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan Sora tunggu belanjanya dan pesona readingnya. Sampai kita ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.